Saya sendiri sih ya sebagai pribumi sini, asli sini, dari sini ya mungkin saya sangat malu Bang ya karena ini mencoreng nama orang Bangka Belitung ya Kak. Jadi mungkin ya menurut saya ya kalau memang harus dihukum, kalau memang bersalah ya dihukum sesuai dengan aturannya. Dan akibat dari itu banyak kriminal, banyak terjadinya maling di mana-mana karena gak ada kerjaan kan, susah cari kerjaan. Mereka sekarang sedang tidak baik-baik dan sedang menjerit kesakitan, kebingungan mereka sekarang, apalagi mau menghadapi anak-anak mereka pengen sekolah, yang pekerja tambang yang mengandalkan kehidupannya di sektor tambang, sekarang juga bingung Bang, mau nyekolahin anaknya gimana karena nggak punya uang. Proses penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas kasus mega korupsi PT Timah kini telah memasuki babak yang baru. Ya, pada hari Jumat 26 April 2024 kemarin, Kejagung telah resmi menetapkan 5 orang tersangka baru yang diduga kuat memiliki andil dalam pusaran korupsi dengan potensi kerugian negara sebesar 271 triliun rupiah itu. Tak puas sampai di situ saja, tim Cumi-Cumi.com secara langsung turun ke lapangan untuk menelisik lebih dalam dan secara pasti tentang keadaan di Bangka Belitung. Diketahui dari informasi sebelumnya, Kejaksaan Agung dan pemerintah setempat telah melakukan penyitaan terhadap 5 smelter yang diduga kuat memiliki keterkaitan langsung dengan tersangka RBS serta Harvey Muiz. Berangkat dari informasi tersebutlah, tim Cumi-Cumi.com menelusuri secara eksklusif 5 semester yang telah disita itu. Namun, berbanding terbalik dari apa yang disebutkan oleh Kejagung, salah satu dari kelima smelter tersebut masih aktif dan terlihat beroperasi. Beroperasi. Suasana tambang RBT, PT RBT Bangka Belitung sudah mulai beroperasi saat ini. Ada suara mesin. Pabrik kedua milik RBT. Ketiga RBT tidak ada tanda-tanda segel Tanindo. Usai menyelidiki lebih dalam tentang satu persatu smelter yang telah disita oleh Kejagung, penelusuran eksklusif tim Cumi-Cumi.com pun berlanjut. Apalagi tak berselang lama, tim mendapatkan kabar terbaru bahwa Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung akhirnya berhasil menyita 55 alat berat yang diduga terkait dengan 5 smelter tersebut. Menariknya, berdasarkan informasi yang diperoleh tim Cumi-Cumi.com, 55 alat berat ini memang telah dicari sejak lama oleh Kajati, namun sempat terhambat karena adanya dugaan percobaan penyembunyian terhadap alat berat itu.
Namun akhirnya 55 alat berat tersebut mampu ditemukan tim Kajati di lokasi perhutanan. Dan bukan itu saja, di tengah-tengah upaya penyitaan alat berat tersebut, Kajati terlihat menyita pula 4 mobil milik Tamron alias AON, salah satu pengusaha timah yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kalau aku masuk, saya kurang paham juga lah. 54 total. 55 unit. 55 unit. Iya, dengan beratnya. 52 PC, 3 bulldozer. Kemarin kami bawa ke kantor penjari Bang, untuk diamankan sementara. Pak, iya Pak. Tidak ada Pak. Pergerakan tim Cumi-Cumi.com di Bangka Belitung tidak berhenti pada penelusuran smelter saja. Ya, secara eksklusif, tim Cumi-Cumi.com turut mengorek pula fakta-fakta baru yang belum terungkap menurut kacamata Bangka Belitung Research Institute alias BRINS. Bagaimana tidak? Jauh sebelum kasus mega korupsi PT Timah menjadi buah bibir masyarakat, BRINS telah terlebih dulu menyuarakan dengan vokal kecurangan-kecurangan yang ada di PT Timah. Mirisnya, menurut Teddy Marbinanda, langkah yang diambil Kejagung belumlah maksimal. Karena baginya, kasus mega korupsi PT Timah harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Lantas, masih adakah tebang pilih dari Kejagung? Masih ada, bukan kekurangan, artinya yang menjadi tanda tanya saya kan terhadap ini ya adalah biji timah yang kemudian diolah menjadi logam timah, menjadi balok ini tadi yang dianggap berasal daripada IUP PT Timah sendiri, kemudian dibeli lagi oleh PT Timah kan. Karena pengetahuan saya smelter ini sendiri tidak pernah langsung mencari biji timah ini, tapi melalui kolektor-kolektornya. Nah, sejauh ini belum ada kolektor yang menjadi tersangka ya, kecuali di kasusnya Pak Tamron ataupun AON ini ada mungkin salah satu kolektornya adalah Buyung karena penambangnya. Tapi untuk yang lainnya itu belum ada yang lainnya. Dan kita pastikan dari berapapun logam yang dikerjasamakan ataupun dibayarkan oleh PT Timah semuanya dari kolektor yang tadi. Ya, yang besar-besarnya nggak terlalu banyak lah, jelas, dan transaksi mereka dengan smelternya pasti tercatat nih, karena nilainya tinggi, kapan masuknya, berapa tonasenya, kadarnya berapa, apa segala macam, dari siapa barangnya. Sebenarnya bukan hal yang sulit untuk menunjukkan. Memang kalau dapat informasinya sudah sebagian, ada beberapa yang diperiksa, tapi statusnya masih sebagai saksi kalau pernah sempat diperiksa kan, apa segala macam. Belum ada yang menjadi tersangka. Bagi saya menjadi agak aneh kalau mereka tidak menjadi tersangka ini tadi. Toh barangnya dari mereka kok. Asal daripada kasus ini kan biji timahnya ini tadi yang dianggap dari UPPT Timah, dan yang bisa menjelaskan benar tidak biji timah yang dituduhkan oleh jaksa ini dari UPPT Timah kemudian dibeli lagi oleh PT hanya mereka, karena mereka yang menyuplai barang daripada smelter tadi. Itu aja kalau saya sarannya ke kejaksaan, biar agak imbang. Bagi saya sudah sangat layak kalau sebenarnya mereka ini tadi juga menjadi bagian daripada pelaku daripada ini, bukan hanya turut serta, karena mereka adalah pelaku juga dalam hal ini. Karena asal barang ini terjadinya perkara ini dari mereka. Kalau mereka nggak ada suplai biji timah itu ke ya, apapun bentuknya kan smelter ini kan dapat biji timahnya dari mereka. Kalau nggak ada mereka suplai itu kan nggak ada kasus ini. Saya kurang tahu juga. Tapi pokoknya yang penting kolektor yang suplai barang ke mereka ini tadi.
Sementara itu, ramainya pemberitaan akan kasus mega korupsi PT Timah nampak membuat Provinsi Bangka Belitung menuai sorotan tajam masyarakat. Sampai-sampai Bangka Belitung kini viral dengan sebutan Pulau 271 triliun. Namun, kenyataan yang terjadi di sana sungguh sangatlah miris. Ya, mengingat banyak masyarakat yang menggantungkan hidup di bisnis timah, kisah kehidupan di sana pun seolah berbalik 180 derajat, usai banyaknya rakyat yang harus kehilangan mata pencaharian. Sebagian dari mereka bahkan rela untuk memulai karir dari nol di bidang pekerjaan yang lain. Lantas, seperti apa keluh kesah masyarakat Bangka Belitung? Kami pelaku UMKM tentunya sangat merasa dampaknya. Kenapa? Karena daya beli masyarakat Bangka Belitung sekarang kita tahu memang lagi lesu ya, anjlok. Kenapa? Karena salah satu komoditas unggulan daripada masyarakat Belitung untuk mata pencariannya itu pertambangan. Ya, kita tahu kenapa nambang ini orang dengan mudahnya satu hari bisa menghasilkan uang terus. Jadi masyarakat sekarang lagi kebingungan. Kenapa? Pertama, harga timah yang murah, terus nggak bisa kerja karena razia ada di mana-mana. Terus lagi harga timahnya itu pembelinya, kolektornya pada tiarap, nggak bisa beli. Jadi timah yang ditambang itu hasil timah nggak bisa dijual, otomatis masyarakat Bangka Belitung khususnya yang kerja di tambang itu nggak pegang uang. Jadi mereka tidak bisa belanja, Bang. Saya selaku putra daerah Bangka Belitung sangat sedih, Bang, karena dengan terjadinya PHK seperti sekarang ini banyak terutama banyak pengangguran kan, karena hampir 50% masyarakat Bangka Belitung kerjanya di timah. Ada yang penambang, ada yang mengelola bekas tambang timah. Jadi sekarang sangat sedih kan. Kami juga ada menerima 2 orang karyawan kami itu yang ex tambang. Jadi mereka memang tadinya basic pekerja tambang. Kami juga sudah merekrut mereka. Kenapa? Salah satu 2 orang ini merupakan keluarga kita. Tadinya mereka biasanya kerja tambang, karena mereka ada anak istri yang mau dihidupkan. Mereka minta tolong dengan kita untuk bisa ikut kerja. Alhamdulillah kita terima. Dan juga mereka juga beralih profesi. Banyak memang kita tahu yang biasa nambang kerja di nelayan. Jadi saya juga ketua nelayan. Banyak masyarakat yang alih profesi ke nelayan. Tentunya kalau yang biasa kerja nambang, terus mereka mencoba untuk peruntungan melaut, otomatis mereka harus menyesuaikan dengan kondisi alam. Jadi masyarakat sekarang ini mengalihkan kerja harian untuk kerja sawit. Tapi gimana karyawan sebelumnya kan? Saya juga memiliki perkebunan sawit. Jadi banyak yang WA saya kan, atau DM Instagram, atau inbox TikTok. Tapi nggak bisa juga, karena hampir 50% ini banyak kan. Jadi harus gimana? Jadi untuk kedepannya saya berharap dengan kejadian perkara yang isunya ini 271 triliun ini bisa cepat pulih. Bisa bagaimana pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyelesaikan ini. Kasihan masyarakat Bangka Belitung. Mereka sekarang sedang tidak baik-baik dan sedang menjerit kesakitan, kebingungan mereka sekarang, apalagi mau menghadapi anak-anak mereka pengen sekolah, yang pekerja tambang yang mengandalkan kehidupannya di sektor tambang sekarang juga bingung, Bang, mau nyekolahin anaknya gimana karena nggak punya uang. Berubah drastisnya perekonomian di Bangka Belitung nampak bukanlah satu-satunya masalah besar yang hadir usai penyelidikan kasus mega korupsi PT Timah berlangsung. Ya, kepada cumi-cumi.com, Baskara Malik selaku salah satu warga lokal Bangka Belitung serta pengusaha perkebunan kelapa sawit bahkan menuturkan kalau di tanah kecintaannya itu kini harus kebanjiran tindakan kriminal karena banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Dan akibat dari itu banyak kriminal, banyak terjadinya maling di mana-mana karena nggak ada kerjaan kan, susah cari kerjaan. Yang diharapkan sekarang, harapan masyarakat sekarang khususnya pekerja tambang itu untuk pemerintah, dalam hari ini pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, khususnya di Komisi 7, untuk bisa turun langsung ke Bangka Belitung melihat kondisi masyarakat yang ada di Bangka Belitung. Kenapa sekarang masyarakat kerja terus dapat timah nggak bisa jual. Jadi
kami berharap pemerintah itu segera untuk turun ke lapangan untuk memberikan landasan hukum kepada masyarakat yang khususnya pekerja tambang rakyat kecil ini agar mereka bisa bekerja menambang dan ada pembelinya itu. Tapi kita berharap juga sebenarnya terhadap masalah ini tadi ya ada pemecahan lah daripada pemerintah apa segala macam ya, kemudian karena yang terdampak ini bukan hanya penambang, ada masyarakat yang kemudian selama ini menyuplai logistik untuk mereka, kemudian juga yang menampung apa segala macam. Jadi alternatif pendekatannya bukan hanya penambang. Jadi seolah-olah IPR ini adalah menjadi solusi terhadap meningkatkan ekonomi apa segala macam, bukan itu. Karena yang terdampak daripada kasus ini ada beberapa sektor kan ataupun apa kan. Kasus mega korupsi PT Timah memanglah sangat ironis dengan apa yang terjadi di Bangka Belitung saat ini. Hal itu pun kian dirasakan warga lokal, mengingat keterlibatan Harvey Muiz, suami dari artis papan atas Sandra Dewi, yang mana merupakan putri daerah Bangka Belitung. Lantas, seperti apa pandangan warga lokal serta para publik figur yang berasal dari Bangka Belitung terhadap dugaan keterlibatan Sandra pada kasus mega korupsi PT Timah? Saya sendiri sih ya sebagai pribumi sini, asli sini, dari sini, ya mungkin saya sangat malu Bang ya, karena ini mencoreng nama orang Bangka Belitung, ya Kak. Jadi mungkin ya menurut saya ya kalau memang harus dihukum, kalau memang bersalah ya dihukum sesuai dengan aturannya. Maksud saya ya jangan takut gitu ya. Meskipun dia public figure atau gimana ya, memang kalau dia salah ya harus diberantas. Jangan hanya rakyat kecil aja ya kan. Karena kan banyak nih orang-orang berteriak nih ya kan di luar sana. Kalau maling ayam itu digebukin ini. Kenapa kalau yang hasil korupsi ini nggak digebukin kayak gitu ya enggak? Kalau saya ya memang harus dihukum ya yang seberat-beratnya ya seberat-beratnya Bang. Karena ini merugikan uang negara ini. Bukan hanya Bangka Belitung sebenarnya, tapi Indonesia kita yang kena semuanya. Siapa yang nggak kenal Sandra Dewi? Putri Bangka Belitung yang kita bangga-banggakan, yang dari Bangka Belitung, ya kebanggaan Bangka Belitung lah di nasional. Saya tidak dekat dan tidak kenal, mungkin tidak saling kenal, tapi saya sebenarnya no comment lah untuk Sandra Dewi dan suaminya, karena bukan kapasitas saya Bang. Kalau salah, siapapun ya harus dihukum, siapapun tanpa terkecuali, ya kan? Karena meminta maaf tidak akan menyelesaikan masalah. Karena kalau cuma meminta maaf saja. Jadi intinya siapapun yang bersalah yang harus kita hukum. Oke, kami selaku masyarakat Bangka Belitung sangat miris sekali. Karena apa? Karena ada salah satu tadinya putri terbaik Bangka Belitung, yaitu Sandra Dewi. Suaminya itu tersandung kasus korupsi timah 271 triliun. Mirisnya bagaimana mereka sekarang sedang menikmati hasil dari rakyat Bangka Belitung, sementara rakyatnya sengsara. Kita tahu mereka mengadakan resepsinya, pernikahannya di luar negeri ya, bahkan punya jet pribadi, mobilnya juga kita tahu hartanya melimpah ruah, sementara kami rakyat Bangka Belitung sedang menderita, mereka sedang menikmati kesengsaraan di atas penderitaan rakyat. Jadi gini, saya sebagai putra daerah khususnya Bangka Belitung, jangan kita melihat oh dia punya power gede, power besar, punya nama, punya ini, punya itu, orang yang sebelumnya dihormati, segala macam. Kalau melakukan kesalahan, siapapun harus bertanggung jawab, harus dihukum siapapun tanpa terkecuali. Jangan kita melihatnya, oh orang ini mungkin sudah pernah mengharumkan nama Babel atau apa, segala macam. Kalau ia bersalah, ya bersalah Bang, tanpa terkecuali Bang. Saya sendiri melihat kalau kata orang dia istilahnya royal di luar, kalau di Jakarta ya enggak, tapi nyatanya di Bangka Belitung enggak ada loh Bang. Mungkin dia keroyalannya ya mungkin ya sama-sama kerabat-kerabat yang terdekatnya aja. Kalau tapi untuk masyarakat Bangka Belitung ini saya rasa enggak ada sih Bang. Ya, mungkin kalau di luar dia terkenal dengan keroyalannya, sumbang sini ke gereja ini gereja itu, tapi kalau saya rasa di sini ya biasa aja sih Bang. Memang sih kalau kita uang pribadi hasil kerja keras kita, mungkin kita berpikir panjang untuk mengeluarkan yang mungkin tidak begitu penting ya enggak untuk kita belikan.
Luapan kekecewaan para warga lokal pun tidak berakar dari mengalirnya darah Bangka Belitung dalam tubuh Sandra. Pasalnya, usai sang suami ditetapkan sebagai tersangka, Sandra Dewi belum juga maju dan memberikan klarifikasi. Ia bahkan seperti terdiam tanpa kata, sembari diduga menghapus satu persatu konten unggahannya di media sosial. Lantas, seperti apa mereka menanggapi tudingan TPPU untuk Sandra? Serta, bagaimanakah pula reaksi mereka terhadap seruan memiskinkan Sandra yang kerap dilontarkan warganet? Ya harus dong bang, tetap harus dimiskinkan kalau saya, ya enggak. Jadi untuk masalah korupsi ini harus dimiskinkan bang, kalau bisa sampai ke akar-akarnya, diusut sampai sedemikian rupa pokoknya. Jadi jangan sampai ada harta yang tersisa, ya memang harus seperti itu karena mereka mengkorupsi merugikan banyak orang ini loh. Ya enggak, mereka menikmatinya untuk kesenangan mereka sendiri, tapi merugikannya banyak ini. Jadi saya sangat setuju sekali kalau memang harus dimiskinkan. Ya semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masih berproses dan kita tunggulah. Kita hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak. Nanti kita lihatlah ya. Kita masih menelusuri. Dan tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SD, kan tersangka ada banyak ya. Semua kita telusuri. Pesan dari saya, usut sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Kejahatan itu harus dibasmi, siapapun, kapanpun, dan dimanapun tanpa terkecuali. Walaupun itu bukan kapasitas saya, tetapi saya berharap ya, agar kenapa? Agar yang para koruptor-koruptor ini jera. Jadi Bangka Belitung kita membaik, nama baiknya membaik lagi, ekonomi membaik lagi. Itu harapan kita masyarakat Bangka Belitung. Usut aja sampai tuntas siapapun, tanpa pandang bulu. Kalau hukum tidak berani berbicara, mungkin nanti orang-orang lain akan meniru ini juga bang. Karena takut apa korupsi ya enggak? Kita makan uang sebanyak-banyaknya, hukumannya cuma segini kok, tenang-tenang aja, gak ada yang ini. Lebih parah yang dihukum malah yang maling roti di toko hanya untuk menahan lapar, maling ayam yang digebukin yang parah. Kalau maling uang negara enggak begitu. Inilah hukuman gak begitu berat ya. Jadi mungkin nanti bakal ada lagi nih Sandra Dewi atau HP Mois yang lainnya nih. Ya enggak? Jadi kalau menurut saya memang harus dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa dimiskinkan. Hartanya semuanya disita bang, kalau bisa bang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.